Hari ini saya akan bercerita tentang game design. Tapi sebelumnya, saya perlu menjelaskan disclaimer terlebih dahulu. Jadi, game design itu adalah skupnya sangat luas. Sangat seperti kita bilang, topiknya apa? Pemrograman. Tidak mungkin kita belajar seluruh informasi dalam pemrograman pada satu kesempatan saja. Butuh waktu yang panjang sekali untuk belajar pemrograman. Begitu pula dengan game design. Nah, yang saya bahas hari ini itu saya pilihkan kira-kira topik mana sih yang di game design yang mungkin cocok untuk orang yang baru tahu tentang game design dan sesuatu yang biasanya bahkan game designer senior pun sering jatuh di situ. Itu mungkin yang akan kita bahas hari ini. Oke, pertama-tama apa itu game design? Game design itu adalah proses pembuatan konsep desain untuk menciptakan experience dalam bermain game. Ini definisi saya sendiri ya. Jadi tujuan utamanya, keywordnya di sini itu adalah experience. Artinya seorang game designer itu tidak cukup hanya membuat konsep desain dalam bentuk game design dokumen atau mungkin dalam bentuk media yang lain, tapi dia juga menciptakan pengalaman buat pemain gamenya. Apakah pemain ini akan senang ketika bermain game atau akan sedih yang bagus gitu ya. Jadi ada mungkin ada temannya di dalam game yang tiba-tiba mati di sana atau mungkin sesuatu hal yang lain. Tapi tujuan dari si game designer adalah menciptakan experience. Nah, game designer itu dia bertanggung jawab dua hal. Yang pertama dia membuat desain gamenya dan experience-nya tadi. Yang kedua adalah memastikan bahwa desain tersebut terimplementasi dengan baik di gamenya. Jadi dia perlu, aku pingin, misalnya si game desainernya bilang bahwa aku pingin di bagian level pertama ini pemain terasa mudah terlebih dahulu sebelum masuk ke level yang kedua. Nah, dia juga harus memastikan ketika game itu jadi apakah benar experience yang diinginkan sudah tercapai. Itu tugas dari game designer. Game designer itu bukan artis atau ilustrator, bukan writer, dan juga bukan produser. Meskipun kadang bisa double, jadi dia game designer sekaligus artis, atau game designer sekaligus writer, atau game designer sekaligus produser atau programmer, tapi secara fungsi dia berbeda. Dan entah kenapa banyak game designer yang saya tahu itu biasanya berawal dari artis. Itu masih menjadi misteri. Kenapa? Tapi seringkali seperti itu. Game designer juga bukan bos, kecuali memang dia bosnya gitu ya. Tapi tidak selalu game designer itu bos. Jadi oleh karena itu game designer juga penting bisa berkomunikasi dengan yang lain. Nah, ini masuk ke game simulasi. Game simulasi itu apa? Video game simulasi adalah game yang dirancang untuk mensimulasikan aktivitas atau keadaan di dunia nyata. Saya tunjukkan ini beberapa contohnya. Ini ada SimN. Di SimN ini kita memainkan koloni semut. Lalu ini ada SimCity 2000. Lalu ini RimWorld yang simulasi manajemen membuat koloni di suatu planet. Lalu ini mungkin teman-teman juga tahu ini apa? Sims, ini The Sims 4. Lalu yang tidak terlalu manajemen, ini ada Farming Simulator, dan yang sedang saya mainkan sekarang Microsoft Flight Simulator 2020. Ini adalah beberapa contoh game simulasi.
Jadi game simulasi itu dia mengambil kompleksitas yang ada di dunia nyata, dia abstraksikan atau diambil sebagian, lalu dimasukkan ke dalam media game. Itu game simulasi. Oke, bagaimana proses pengembangan game untuk game simulasi? Ternyata sama dengan pembuatan game pada umumnya. Jadi prosesnya dimulai dari ide, konsep, lalu ke implementasi, lalu setelah itu ke deployment. Yang pertama, membuat konsep. Jadi semua game, semua produk itu bermula dari konsep. Konsep ini penting untuk membuatnya unik dan menarik, karena dengan konsep yang unik dan menarik ini, kita bisa lebih terlihat dibandingkan dengan game-game yang lain. Konsep yang unik tadi memang bisa membantu membuat game kita menjadi menarik, dan itu kalau di Play Store atau di Steam atau dimanapun, ketika dibandingkan dengan game yang lain, itu langsung kelihatan bahwa oh, ini konsepnya menarik. Tetapi itu tidak bisa menjamin bahwa pemain akan senang bermain game kita. Oke, konsepnya menarik, tapi gimana dengan gameplaynya? Salah satunya yang membuat gameplay bagus, yang membuat pemain senang bermain game kita, itu adalah dengan meletakkan emosi pemain sebagai pusat dari game design. Jadi tugas dari game designer ketika dia membuat game design, itu dia juga sambil berpikir kembali. Kira-kira kalau desainnya seperti ini, pemain rasanya seperti apa ya? Gitu. Oke. Setelah kita buat konsep tadi, jangan lupa diabadikan di namanya game design document. Jadi kalau kita buat rumah, ada yang namanya denah rumah. Kalau di game kita ada game design document. Game design document itu dokumen yang bertujuan untuk merekam desain game. Kenapa sih kok perlu dimasukkan ke game design document? Satu, karena biasanya kita kerja membuat game itu tidak sendiri. Yang kedua adalah percayalah, kita itu semua adalah orang-orang yang pikun. Jadi sesuatu yang kita putuskan itu bisa jadi setelah buat game, biasanya kan buat game agak lama, berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun, itu kemungkinan besar kita akan lupa. Game design document itu juga dokumen yang live document, bukan dokumennya hidup terus lari-lari gitu, bukan, tapi artinya dia harus selalu diupdate. Jadi sepanjang perjalanan game design document itu harus selalu diupdate. Oke, jadi tadi setelah konsep dapat, ada GDD, lalu masuk ke development dan testing. Nah, yang salah satu hal penting yang perlu saya tekankan adalah buatlah prototype. Jadi sesuatu yang kita anggap possible itu belum tentu setelah diimplementasikan possible. Yang kedua adalah sesuatu yang kita anggap menyenangkan itu belum tentu ketika diimplementasikan ternyata menyenangkan. Jadi penting untuk membuat prototype sebelum development yang jauh lebih dalam. Nah, tentunya kalau prototype ini kita buat semua hal kita buat prototipenya, itu namanya bukan prototype begitu. Jadi buatlah prototype untuk core mekanik game tersebut atau bagian-bagian yang paling beresiko. Oke, nah ini juga penting menurut saya adalah kemarin waktu di Startup Panic, salah satu review yang sering kita lihat itu adalah mereka suka dengan narasinya. Dan narasi itu adalah tools yang paling murah untuk membuat game terasa semakin hidup. Lalu narasi juga bisa digunakan untuk memberikan sense of progress.
Oke, setelah dapat narasi, kita juga penting melakukan balancing. Balancing itu adalah proses di mana game developer itu dia men-tweak mekanik gamenya sehingga terasa adil dan bisa diselesaikan. Bukan dibuat mudah atau dibuat susah, tapi lebih terasa adil. Jadi pemain nggak merasa dibohongi. Kayak misalnya kita berikan bos yang ternyata dia terlalu sangat kuat sekali sehingga tidak bisa dikalahkan, itu pemain akan frustasi. Nah, goal dalam balancing itu adalah membuat sesuatu yang namanya flow, in the flow. Jadi kalau teman-teman pernah bermain game sampai lupa makan, lupa tidur, sampai bermain 2 jam nggak kerasa dipikir setengah jam aja, itu berarti sedang dalam kondisi yang namanya in the flow tadi itu. Trik membuat in the flow itu secara general, secara sangat umum adalah dengan menyeimbangkan antara tantangan dengan skill pemain. In the flow itu berada di titik tengah, di mana skill pemain dengan tantangannya itu seimbang. Selain dengan mengatur masalah tingkat kesulitan, untuk membuat player in the flow ini, kita juga harus memastikan bahwa pemain itu mengerti mekanik yang terjadi. Ada banyak cara untuk membuat pemain mengerti mekanik ini, bisa dari UI-nya diberi, di situ ada penjelasannya, bisa dari tutorial screen, dari dialog, dan lain sebagainya. Setelah melakukan balancing, kalau balancing tadi saya nangkepnya pada in the flow tadi, kalau testing ini lebih pada menemukan bug. Jadi untuk melakukan testing, selain si developernya sendiri, developernya harus coba juga. Kalau saran saya, cobalah sewa jasa quality assurance profesional. Itu nggak terlalu mahal, jadi di Fiverr itu ada yang $10, $15 untuk satu kali tes. Dan itu sudah jauh lebih bagus daripada kalau kita ngetes sendiri.